Karena saya tidak tahu Bandung, makanya saya pasrah. Nunut baik ya Mas ya. Melu baik bacanya nendik baik. Oke. Saya dulu di Semarang dan touring di Surabaya Pak. Iya, iya Surabaya, Jawa Bali lah. Lama Pak, 3 bulan lah di Surabaya. Lamanya SMA di Semarang. Asli Bandung. Berarti ini ada 2 fakultas ya? Satu fakultas, 2 studi. Oh, program studinya. Di bawah FISIP ya Pak. Oh, di bawah FISIP. Oh, ilmu perpustakanya di bawah FISIP ya? Iya, betul. Ikom biasanya itu di FISIP ya. Sama ya di bawah FISIP. Berarti Bu Kiki, nih Bu Kiki adalah pustakawan Al-Ahmadiyah di sini. Jadi lebih ke peraturannya ya, peraturan perpustakaan. Banyak yang PKL kan di sini dari sini dari tempat kan ikom makanya saya berani. Ada yang berminat buat magang di sini? Boleh Pak. Wah, mau banget di Bandung. Banyak juga yang bukan dari mana. Dari Semarang juga dari Tasik juga. Oh, Jogja. Solo, pada di sini. PKL-nya pada di sini. Yang tepat maksudnya ya, perpustakaan luar biasa ya. Dari Ngawi itu pustakawan dari sana, dari Jawa, ya justru yang dari sini nggak ada yang dari Unpad juga ada yang dari mana? Solo, Ngawi, Semarang, Surabaya. Ini kan saya itu dulu apa? Pemanasan dulu, cerita-cerita. Semarang sudah jarang kami jalan. Kita hotelnya nggak hujan, bukan narik kita ternyata. Udah 7 keliling Bu? Nggak maksudnya alhamdulillah nggak hujan besok tapi kita digerigisin aja. Oh enggak kemarin. Gerimis mengundang Bu. Iya, gerimis mengundang. Kita kemarin jalan kaki senang kita. Pulangnya enggak senang semua. Kompak. Kita itu sebenarnya apa ya? Karena kan kita memakan ceritanya. Wimas. Oh, iya. Kan ya. Di suatu waktu di Wimas itu kebetulan dekat sama benda kita. Ternyata tutup. Nah, diarahkan maju lagi. Kita jalan lagi. Yang kedua tutup lagi. Diarahkan jalan lagi. Yang ketiga tutup ya. Tutup tapi di kanannya ada lagi satu rame penuh. Nah, akhirnya
kami muter di situ. Lalu Iya. salah jalan lihat ada yang motongnya tuh. Cepet. Itu ceritanya, jadi kita sudah jalan-jalan. Oh gitu. Cuman belum naik terus itu belum. Oh bandros. Oh, bandros. Naik kan Bandros. malam juga ada. Malam ada bandros malam. Ada ya. Ada jam berapa sih? Bayar kan? Nggak bayar. Keliling-keliling. Ada musiknya lagi. Ada musiknya loh. Nggak sepi gitu. Rame. Kenapa? Iya, rugi. Ke Bandung nggak jalan-jalan, nggak kuliner. Alah. Rajin. Ada yang dari Bandung nggak? Mahasiswa-mahasiswinya? Nggak ada. Oh, Jakarta. Saya dulu kuliahnya di UNPAD. Oh, waktu di Angkatan berapa, Bu? Angkatan 2007 S2. Oh, sama Bu. Oh, perpustakaan juga. Perpustakaan. Oh, Bu Mina. Bu Mina. Tapi waktu itu Bu Mina masih di Belanda. Oh, Bu Mina. Bu Eis. Kemudian Pak Ari. Oh, Pak sekarang masih di Belanda. Pak itu Pak Pawi. Oh, Pak Pawi. Masuk. Pak Asep. Sekarang kan yang ada Pak Asep. Ya, Pak Asep dulu. Pak Asep terus ya. ini yang dari Jakarta, yang dari luar Surabaya. Ada sama Ya, yang dari Pontianak. Ya. Betul, di Pontianak. Yang dari Oh, di Jakarta. Yang Pontianak. dari luar Surabaya. Dari Pontianak tunjuk jari. Itu di mana teh? Pontianak. Pontianak. Itu dari Jakarta. Di mana teh? Pontianak. Saya Oh. Madura, Pak. Nggak nyebrang Bu berarti. Enggak. Jawa Timur itu. Iya. 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 Sumatera mana? Oh, Sumut. Sini anak. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya orang aja tadi yang Iya. Tete, Pak. Dari NTT banyak. Ya, ya. Kalau NTT berarti seberangnya lagi ya? Iya. Lebih dekat. Dari NTT hampir tiap tahun kita ada. Banyak ada. Lebih dekat ke Surabaya. Bagus kan. Gimana Pak kesan-kesan di Bandung? Lebih dingin, cuacanya lebih panas. Sekarang panas ya, karena keluar mungkin. Kalau malam memang dingin. Dingin. Lagi musimnya sekarang lagi, biasanya bulan kemarin kita panas ya. Gitu. Sekarang lagi pancaroba berubah, jadi lebih dingin. Belum siapa? Udah semua ya Pak ya? Gak ada yang tertinggal?
sambil nunggu nih, kita bagi-bagi hadiah dulu nih di awal nih. Siapa yang tahu singkatan dari diskusi sudah? Ada yang tahu nggak? Sini. Tahu? Yakin tahu? Sini yang tahu dulu yang yakin. Sini dong. Tidak nih gini. Tidak ini. Kan dia di Surabaya harus bisa bahasa Jawa. Kalau di Bandung harus bisa bahasa Sunda nanti. Hadir nih. So. Hadir. Boleh dikenalin dulu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nila, semester 3 dari Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Ilmu Perpustakaan dan Informasi FISIP berarti ya. Ilmu Perpustakaan FISIP Universitas Wijaya Kusuma. Tahu nggak singkatan dari atau kepanjangan dari diskusi? Disnya itu dinas, pusnya itu perpustakaan, dinas perpustakaan, dan kearsipan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Jawa Barat. Iya, wah, berarti lancar, betul ya. Jadi diskusi adalah Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Mas boleh dikasihin mas, spesial nih di awal, belum opening, ini belum opening ya. Ada satu ya. Pertama yang tahu diskusi nih, jangan lupa jadi nanti lain waktu boleh langsung mampir ke sini, mapnya tulis diskusi Jawa Barat. Ada yang tahu nggak nama lengkap dari Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Jawa Barat? Ada yang tahu nggak? Boleh searching? Kita kasih waktu 1, 2, 3. Aku sok sini aja dulu, maju sini, maju dulu kan. Ayo, Kepala, nama lengkap dari Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sudah ada? Ayo, siapa yang duluan? 1, 2. Ayo. Yuk, duluan sini. Telat loh, kita nih mau gini. Iya, saya masih ada apa aja. Boleh kenalin dulu siapa namanya? Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Ovin dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sama fakultasnya? Sama. Iya. Boleh tahu siapa nama lengkap Kadis Pusibda sekarang? Kalau nggak salah ya. Betul. Kalau nggak Betul. kalau salah berarti nggak boleh pulang lagi Surabaya ya. Setuju? Dr. Andes Haji Fajar Kurniawan MSI. Kadis Pusibda Provinsi Jawa Barat. Boleh sini. Yuk. Loh, yang penting semangatnya Bang. Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Jawa Barat. Yang penting semangat dulu. Iya, siap. Boleh dikenalin dulu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Pamela Permana. Ya. Kepala perpustakaannya Dr. Andes Haji I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati OKM SI. Betul? Bukan Bapak, bukan S. Oh ya. Iya, itu tulisannya DNA. Boleh diulang. Bukan DNA. Dr. Anda Haji I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati OKM SI. Iya, itu betul sekali. Bu Ino boleh dikasih hadiahnya Bu Ino izin. Nanti spesial nih dari Bapak hadiahnya nih ya. Itu bawa kepean itu. Saya bebasnya Pak. Cari. Biar nanti kalau kesini lebih ingat lagi ya. Oh ternyata diskusi itu ini.
Ada niat boleh magang sini. Masih ada yang ditunggu? Pak? Udah? Siap kita mulai acara hari ini ya. Siap. Sebelum acara dimulai, boleh saya berpantun dulu sebentar ya, biar dapat semangat. Berlibur bersama keluarga. Berliburnya ke Jawa Barat. Saya ucapkan salam sebagai pembawa acara. Jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Pustakawan Utama Diskusipda Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA. Yang saya hormati Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Pustakawan Ahli Madya Ibu Kiki Riana SH. Yang saya hormati Arsivaris Ahli Madya Bapak Joko Sumarno SE. Yang saya hormati Pustakawan Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Kaprodi Ilmu Perpustakaan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang saya hormati dosen, staf pembimbing dan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dari Ilmu Perpustakaan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Saya ucapkan selamat datang pada seluruh hadirin dalam acara kunjungan Ilmu Perpustakaan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ke Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas izinnya pada hari Selasa 10 Desember 2024 kita dapat hadir di tempat ini. Perkenalkan, saya Dani Hermawan yang akan memandu acara hari ini sampai selesai nanti. Masuk acara selanjutnya, sambutan dari Kaprodi Ilmu Perpustakaan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Bapak Dian Krisyanto, SIP MIP, disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya saya ingin mengkoreksi dulu Bapak. Saya bukan kaprodinya ya Bapak ya. Kaprodinya Bu Yanwastri Sintawati. Saya hanya staf dosen saja. Baik. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Diskusip Daerah Provinsi Jawa Barat, Daerah Haji Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati juga Ibu Yanwastri Sintawati selaku Kaprodi Ilmu Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Yang saya hormati juga ada Bapak Daniel Pandapotan selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan yang saya banggakan juga bapak-bapak dosen ya, karena ibunya cuma satu Pak, yang lainnya bapak-bapak semuanya ya. Bapak-bapak dosen sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk sambutan yang telah diberikan kepada kami. Jadi maksud dan tujuan kami ke sini adalah bahwa di kita Bapak ada salah satu mata kuliah wajib yang bernama Observasi Jasa Perpustakaan. Di mana pada mata kuliah ini memang teman-teman mahasiswa terutama untuk angkatan semester 5 dan 3 kita berikan hak untuk memilih lokasi yang tepat buat mereka untuk dikunjungi, lalu kemudian untuk
observasi dan juga untuk menimba ilmu. Harapan kita bahwa kegiatan ini bisa memberikan insight sekaligus experience buat teman-teman mahasiswa supaya mereka bisa memahami secara teoritis dan praktis ya, tentang kegiatan-kegiatan operasional maupun program-program lainnya berupa pengembangan dan layanan perpustakaan yang mana selama ini mereka hanya dapatkan itu secara teoritis di kelas. Tahun ini kita kunjungannya ke Bandung. Dari kemarin kita sudah berkunjung ke perpustakaan UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu kemudian kita juga sudah kunjungan ke perpustakaan khusus Braille miliknya Kementerian Sosial. Lalu kemudian pagi tadi kita sudah ke Universitas Telkom ya kan, dengan TELU Open Library-nya. Lalu kemudian ini menjadi kunjungan kita yang terakhir di Dispusif Provinsi Jawa Barat. Kami harapkan kami bisa memperoleh manfaat berupa insight dan pengalaman yang banyak dari sini, terutama untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Dan harapan saya juga untuk teman-teman mahasiswa, silakan bertanya sebanyak-banyaknya, karena ini menjadi kesempatan kita, kesempatan teman-teman semuanya untuk mengetahui alur kerja, cara kerja yang ada di perpustakaan secara real ya, secara langsung. Dan selanjutnya kami juga berharap Bapak Ibu kita bisa meningkatkan kolaborasi ini dengan MOU, dengan agreement, supaya harapannya teman-teman mahasiswa itu bisa magang di sini, karena tanpa adanya agreement saya rasa akan sangat sulit untuk melakukan kerjasama yang seperti itu. Ini juga yang kita lakukan ke dinas-dinas yang lainnya, ke institusi yang lainnya, karena memang ini juga bagian dari modal kita untuk kurikulum baru MBK. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak karena sudah disambut dengan ramah di sini, dengan hangat di sini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas sambutannya, yaitu Bapak Dian Kristianto SIV MIP dari Ilmu Perpustakaan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan acara selanjutnya kita akan menyimak kembali yaitu sambutan sekaligus memberikan paparan yang akan disampaikan oleh Pustakawan Utama Dispusifda Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Dispusifda Provinsi Jawa Barat periode 2021-2023, Bapak Dr. Hening Widiatmoko MA. Disilakan. Terima kasih Kang Dani. Kita punya entertainer, tukang sulap. Kalau audiensnya anak-anak BK, favorit. Selalu jadi favorit anak-anak kecil karena sulapnya yang jadi pembuka anak-anak ya. Terima kasih Kang Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ada sapaan dalam bahasa Sunda. Kalau saya bilang sampurasun, tolong bilang rampes ya. Udah diajarin Bu ya? Oh sudah bisa kayaknya. Sampurasun? Rampes. Saya sebenarnya bukan orang Sunda. Namaku Widiatmoko. Mbakku di Gayungan. Adikku di Kutisari. Ibuku, bapakku dimakamkan di Surabaya. Jadi ya capek lah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya hari ini. Minit yang ini penuh karena diisi oleh
rekan-rekan dari Surabaya. Tadi saya browsing di jalan, saya pas lagi keluar tadi. Universitas ini berdiri 21 September 1981, benar ya Bu? Berarti sudah cukup lama. Berarti banyak sekali sarjana yang sudah lulus dari perguruan tinggi ini. Ini bukan perguruan tinggi swasta baru ya. Dan saya percaya yang datang ke sini pun wajah-wajahnya wajah-wajah serius. Di perpustakaan itu harus orang sabar, orang yang punya dedikasi tinggi dan punya integritas, bahwa melayani itu adalah tidak setengah hati tapi sepenuh hati. Terima kasih saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu sekalian, mewakili Ibu Kepala Dinas. Tadi yang salah-salah ucap tadi dikira karena cowok yang datang DRA dibaca Dr. Andes. Itulah yang merepotkan. Dulu ada gelar DRA, jelas jenis kelaminnya. Terus DRS jelas jenis kelaminnya. Itu yang saya alami. Ketika saya S3, DRS saya hilang. Saya cuma pakai S1 dan S2 saya. S3 dan S2 saya. Karena gelar S1 saya Dr. Andes. Begitu DR, S-nya hilang. Aku sering disapa nama depan saya itu Hening. Saya tidak pakai di sini supaya nggak keliru, apa nggak keliru tanya. Ini pasang nama saya Widi, panggilnya Widi saja. Karena kalau Hening dikira nama perempuan. Saya kali dia nelpon bisa bicara dengan Bu Hening. Waduh, aku punya anak 3 loh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Bu Kepala Prodi dan Pak Sekretaris Pak Padepotan dan Bapak dan Ibu dosen serta adik mahasiswa, selamat datang di Bandung. Tadi disampaikan agendanya sejak kemarin ke UPI, kemudian di perpustakaan khusus Braille yang ada di Cicendo ya. Oh di Cimahi, oke, ya di Cimahi, di Cibabat ya. Kemudian ke Telio. Nah, Telio itu cocok kalau mau benchmark perpustakaan dengan pendekatan digital, cocok banget. Dan akhirnya ke Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat di sini. Selamat datang, saya pengen nanya, kesininya pakai kendaraan lewat darat? Oke. Artinya perjalanan sudah cukup melelahkan. Tinggal tunggu pulangnya. Yang paling nggak enak itu kalau agenda terakhir, sisa-sisa tenaga. Tapi saya melihat wajah-wajahnya masih ingin tahu ya. Nanti kita bisa berdiskusi. Adik-adik sekalian, mahasiswa, saya senang karena ada yang menekuni ilmu perpustakaan. Karena itu ilmu perpustakaan sesuatu yang diharapkan untuk pengelolaan perpustakaan. Jawa Barat punya perpustakaan, tadi sudah cek perpustakaan? Sudah? Belum sempat ya? Nah, kalau bisa melihat perpustakaan kami, gedungnya cukup bisa dibanggakan. Mungkin salah satu perpustakaan layanan umum daerah yang salah satu yang terbaik. Bangunannya. Dan saya kira satu-satunya di Indonesia yang punya eskalator. Tapi, ada tapinya, ketika pandemi COVID, eskalatornya tiba-tiba nggak bisa difungsikan. Kenapa? Listriknya mahal. Akhirnya sampai ini kenapa nggak difungsikan? Ada masalah. Padahal memang nggak dinyalain. Sebulan bisa 60 juta listriknya saja. Makanya cukup pakai lift aja. Jadi adalah sesuatu yang benar datang ke sini. Rujukan sudah di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perpustakaan khusus dikelola oleh pemerintah provinsi, dan sekarang ke perpustakaan layanan umumnya. Saya kira kalau melihat perpustakaan kami yang di bagian di bawah untuk anak-anak ya, ini kliennya Bu Kiki, tiap hari ada tamu Bu ya, mulai anak-anak yang bermain ya, bermain sampai dengan yang dewasa. Saya merasa ini adalah bagian yang menarik untuk Anda semua datang ke sini untuk belajar memahami bahwa perpustakaan itu fisiknya bisa tetap sama, isinya yang berbeda. Koleksi buku bacaan kita berapa banyak? 1 jutaan. Ada 1 juta. Judul buku apa? Eksemplarnya. Judul sama eksemplar. Ini yang tahu angka beliau nih, karena beliau pustakawan ahli media, asli dari Perpusnas yang tersisa. Sebentar lagi pensiun Bu ya. Nah, mumpung belum pensiun nih teman-teman dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bisa menimba ilmu dan pengalaman dari beliau. Adik-adik sekalian, saya merasa bahwa ilmu perpustakaan itu memang perlu ditekuni secara khusus. Karena mengelola perpustakaan tentu harus menggunakan teori yang jelas.
supaya arahnya jelas bagaimana perpustakaan dikelola sehingga pelayanannya baik, kemudian menarik untuk mendatangkan perpustakaan. Dan kita juga harus tidak bisa menafikan bahwa ada sebuah proses perubahan yang paradigma sekarang kita sudah bergeser ke lebih ke informasi sebagai bagian dari kebutuhan, maka buku fisik mulai pelan-pelan ditinggalkan. Kita bisa melihat, saya kira koran Jawa Pos di Surabaya, di sini koran Pikiran Rakyat jumlahnya makin sedikit dan pelan-pelan mati. Mengapa? Pertanyaannya, apakah orang tidak ingin membaca berita? Kalah beritanya dengan berita online. Bahkan semua koran cetak, surat kabar cetak pindah ke online semua. Itu terjadi bukan hanya di Indonesia. New York Times, Washington Post di Amerika juga mengalami hal yang sama. Mereka hijrah ke platform digital. Nah, apakah perpustakaan fisik ditinggalkan? Saya kira tidak. Karena kita butuh penyesuaian dan kita punya sebuah keinginan bahwa ada juga upaya untuk bergeser dari kita punya perpustakaan fisik, tapi pelayanan juga mulai digital. Mulai pendaftaran kartu anggota, ini mungkin ada di sini ya. Tapi nanti dulu deh, saya mau menyampaikan dulu sedikit pengantar ya. Adik-adik sekalian, ketika Anda datang ke sini untuk benchmarking, ya, benchmarking itu learning from somebody else untuk sesuatu yang nantinya kita bisa terapkan adaptasi tanpa harus mulai dari nol. Saya masih ingat profesor yang mengajar pada saat S3 saya di Unpad, S1 S3 saya di Unpad, Profesor Winardi almarhum. Beliau menyederhanakan sebuah pemahaman tentang, Anda tahu nggak benchmarking itu apa? Kita jawab, kita berpendapat, opini masing-masing. Terus beliau bilang gini, ini profesor antik, profesor yang masih tersisa. Beliau masih pakai kertas plastik transparan. Pokoknya profesor kuno, tapi ilmunya updated. Apa beliau bilang? Jadi benchmarking itu Anda belajar how to adopt and then adapt. Bagaimana mengadopsi sesuatu dari yang keberhasilan sukses story orang lain untuk diadaptasikan di tempat kita. Kita boleh think globally, but act locally. Dan itu membuat kita harus terus belajar. Jadi saya senang sekali kalau di agenda dari kurikulumnya ada kewajiban untuk belajar layanan jasa perpustakaan. Karena tentu berbeda-beda. Datang ke Bandung saja 4 entitas, 4 tempat yang berbeda, perpustakaannya beda juga bentuk-bentuk pelayanan. Tentu yang kita ambil adalah sebuah hal yang baik untuk bisa dianggap, oh ini baik, ini enggak. Inilah learning dari hasil pembelajaran kita terhadap apa yang bilang benchmarking. Jadi adik-adik sekalian jangan merasa bahwa Anda capek di sana dibilang begini begitu. Apa bedanya? Ya, saya ingat lagi promotor saya, promotor bilang, Profesor Yosi, dia bilang begini. Pada saat saya kebetulan diajak untuk jadi eksternal, penguji eksternal, ya, mahasiswa S3. Pada saat ngobrol dia bilang, Pak, pengalaman saya dia sudah pensiun ya, tapi diajak ikut juga penguji. Dia bilang gini, ini adik-adik sekalian pasti bikin tugas akhir. Dalam menulis tugas akhir itu cuma ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama menjawab what, kemudian menjawab why, dan menjawab how. 3 pertanyaan ini ada di bab 1. Ini apa sih masalah yang apa? Masalah identifikasinya. Semua ditulis di apa. Lalu literaturnya, dari mana Anda bisa mengajukan pendapat ini, bisa dukungan teorinya, itu why dijawab. Lalu jawaban analisis Anda ada di how. Ini sebenarnya membekali Anda sedikit ya, bahwa ternyata sederhana saja. Tadi Profesor Winardi bilang how to adopt and then adapt. Lalu ini bilang, Profesor juga bilang, bagaimana Anda menyederhanakannya dengan menjawab what, why, and how. Sederhana kan? Nah, tapi itu tentu harus dipelajari dengan matang filosofinya. Dan yang ketiga, saya ingat bahwa alhamdulillah saya dapat beasiswa S2 di Adelaide University di South Australia tahun 1997. Beda latar belakang pendidikan, S1 dan S3 sama di ilmu administrasi. Tapi S2 saya, master degree saya adalah
di demografi, population and human resources. Jadi apa yang ingin saya ceritakan yang ketiga adalah Anda tahu bahwa ada sebuah anomali. Kita menghadapi sebuah perubahan yang disrupsinya, kita tahu bahwa disrupsi digital sudah terjadi. Internet of Things, ya, Industri 4.0 itu disrupsi digital. Tetapi disrupsi yang betul-betul membuat kita sadar ada gangguan adalah pandemi COVID. Itu terjadi dan kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Dan hari ini kita sudah ada di suasana yang lebih normal. Anda bisa berjalan enak, tapi coba nengok tahun 2020, 2021, kemana-mana kita harus pakai masker. Hari ini saya lihat tidak ada yang pakai masker. Oh, ada satu ya, sedang sakit ya pasti, nggak mau nularin ya. Dan artinya disrupsi itulah yang membuat kita menyesuaikan diri. Dan ini ada kaitan dengan salah satu solusi yang kita hadapi di Jawa Barat, anggaran. Bu Ketua Prodi, anggaran pengadaan buku itu terjun bebas. Dari dulu pernah 2 miliar, di atas 3 miliar ya, turun bebas di bawah 1 miliar. Apa yang bisa kita dapat? Bisa beli nggak buku bestseller? Nggak cukup duitnya. Jadi disrupsi dari sisi fiskal ini mengganggu. Dan kita punya kewajiban. Setiap tahun ada perpustakaan taman bacaan masyarakat yang mengajukan untuk minta buku, bantuan buku, ya bukti dia di bidang deposit ya. Tapi bagaimana kita bisa melayani kalau nggak ada bukunya? Nah, Pak Gubernur kami pada zaman itu tahun 2018 sampai 2023 kemarin, Pak Ridwan Kamil yang baru kena musibah hijrah ke Jakarta di tempat Persija gitu ya, akhirnya kembali lagi ke Persib Bandung gitu. Beliau punya gagasan segini, gimana kalau ASN menyumbang buku, namanya wakaf buku. Dan wakaf buku ini ternyata berhasil. Dari tahun 2021 sampai 2024 itu sudah ada 60 ribuan buku. Ya, ASN disuruh setengah dipaksa untuk menyumbang buku, dan buku inilah yang disandarkan untuk dibagikan, distribusi kepada yang minta buku tadi. Ini lumayan menjawab masalah tadi disrupsi karena pandemi COVID. Dan tentu hari ini ada sekalian, Anda bisa melihat teori dengan praktek. Memang perlu ada jembatannya. Jembatannya kita tidak percaya kalau tidak lihat sendiri. Ya. Itulah yang memang harus Anda lakukan pada saat benchmarking hari ini. Dan berharap mudah-mudahan Anda juga belajar. Ini AC-nya nyala kan? Orang Surabaya biasa panas kan? Gak apa-apa. Aku yang sungguh ya. Jadi adik-adik, saya berharap Anda jangan berhenti belajar dan mencoba mencari apakah yang baik itu sudah diterapkan di lapangan di 4 titik lokasi yang didatangi. Yang baik itu tentu lihat standarnya. Ya, di dalam standar ada pokok-pokok poin penting indikator yang sudah harusnya dipenuhi. Apakah di sini dipenuhi atau belum? Itu masalah. Itu ada kalau Anda bisa browsing indeks pembangunan literasi masyarakat. Ada 7 unsur UPLN yang itu menjadi ukuran apakah satu pengelola perpustakaan berhasil mengelola perpustakaannya dengan baik. Ada unit prasarananya, ada gedungnya, bagaimana fasilitasnya, kemudian ada koleksi bukunya, lalu ada pengelolanya, ada pemustaka yang datang, kunjungan ya Bu ya, lalu apa lagi Bu? Pokoknya ada 7 lah. Saya termasuk baru. Saya diangkat sebagai pustakawan ahli utama, pakai ahli Pak. Lumayan Pak, ahli Pak. Jadi jangan pustakawan utama saja Pak, pakai ahli. Karena Bu Iki juga ahli media tuh. Saya utama. Saya sudah keliling, terakhir saya di Gunung Sate. Sebagai staf ahli gubernur, siap-siap menjadi fungsional. Jadi setahun terakhir saya di Gunung Sate, merangkap sebagai PLH Asda 3. Jadi lumayan pengalaman itu, saya sudah pernah pada saat COVID, saya jadi Kepala Badan Pendapatan Daerah 3 tahun, jadi Kadis Naker 5 tahun, ada buruh demo jalan tol, Anda kalau pernah tahu ada cerita itu, saya kadisnya luar biasa, itu sudah deg-degan. Mau dicopot, insya Allah siap. Karena pilihannya waktu itu, saya harus menyelesaikan S3 saya
yang sudah di ujung tanduk kalau nggak lulus BO saja. Sudah biarin aja lah, nggak lulus nggak apa-apa, nggak dicopot juga apa-apa, tapi harus lulus. Jadi adik sekalian, saya ingin mengingatkan Anda semua bahwa datang ke sini tentu ada waktu untuk rugi kalau datang sini nggak ada healingnya. Tentu ada di sela-sela itu pasti ada. Paling tidak cuci mata. Sudah pernah naik bus belum? Belum, memang agak mahal sih. Tapi kalau pernah naik bus cukup 40 menit sampai di Halim, balik lagi 40 menit sampai di Bandung lagi. Jadi 1,5 jam cukup pulang pergi Bandung Jakarta. Satu destinasi yang didatangi oleh semua orang ke Bandung, salah satunya naik bus. Lain kali saja, karena budgetnya pasti belum masuk dalam perencanaannya Bu ya. Padahal lain kali kalau dari sini cobain naik bus, sekedar pulang pergi ke Jakarta balik lagi. Nah, saya ingin menyampaikan pesan, saya kira Bu Kadis kalau ada juga ingin menyampaikan pesan bahwa kita Jawa Barat punya masalah besar di rata-rata lama sekolah. Jawa Timur itu punya 38 kabupaten kota, Jawa Tengah punya 35 kabupaten kota, dan Jawa Barat punya 27. Padahal provinsi ini adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, 50 juta dari 280 juta penduduk seluruh Indonesia. Hampir 1/5 penduduk Indonesia tinggal di Jawa Barat. Tapi faktornya apa? Jakarta. Orang yang tinggal di Depok, di Bogor, di Bekasi, semuanya sebenarnya orang yang kerja di Jakarta. Jadi mereka KTP-nya saja Jawa Barat, tapi orang Jakarta sesungguhnya. Sehingga jumlah kita 50 juta. Tapi potret rata-rata lama sekolah kami belum sampai 9 tahun, 8,7. Belum sampai lulus SMP 9 tahun. Padahal itu ukuran. Apakah literasi itu berhasil? Kalau lihat rata-rata lama sekolah sudah makin meningkat. Jadi permasalahan Jawa Barat di sisi makro itulah yang menjadi persoalan kita di Jawa Barat. Tapi juga masalah besar ada di Gini rasio. Kita punya kesenjangan pendapatan, kesenjangan kesejahteraan yang cukup lebar. Dibandingkan Jawa Timur 0,3 sekian, Jawa Barat 0,4. Itu makin dekat 0,5, itu buruk sekali. Ini kondisi kami, itu menjadi masalah bagi kami, jadi menjadi tantangan bagi kami untuk bagaimana pembangunan literasi kita bisa upayakan. Saya kira itu sambutan pembuka dan titip salam dari Ibu Kepala Dinas yang hari ini masih ada di Jakarta. Beliau 2 hari kemarin dan hari ini, dan tentu saya tidak berusaha untuk tidak mengecewakan Anda semua. Kalau nanti ada tanya jawab kita bisa diskusikan. Kalau saya nggak bisa jawab karena teknis sekali, Bu Kiki bisa menjawab. Ibu-ibu yang Madia yang muda di belakang juga bisa menjawab. Jadi terima kasih atas perhatian dan sekali lagi selamat datang, selamat mengikuti kegiatan kunjungan jasa perpustakaan di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi. Kalau tidak ya juga apa-apa, next time better. Tapi tadi Mas, kami punya juga perjanjian kesepakatan bersama yang lah itu perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi. Saya punya catatannya, cuma saya nggak masih ada di HP ini. Itu cukup banyak, termasuk TELIU. Pada saat saya kadis di sini 2021 sampai Agustus 2023, TELIU termasuk yang sudah tanda tangan kerjasama dengan Diskusida. Sehingga kami juga beberapa kali ikut melakukan apa-apa sih jadi fasilitator di sana Bu ya. Dan mereka sangat maju karena mereka punya anggaran yang cukup besar. Jadi sekali lagi ini kalau ada fulus aman, kalau enggak repot pengelolaannya. Dan itu kalau Anda semua sempat menengok perpustakaan kami, fisiknya bagus, tapi lihat koleksi bukunya. Terakhir beli kapan itu masalah. Jadi yang saya bilang tadi, pandemi COVID punya masalah, koleksi bukunya tidak bisa bertambah seperti keinginan kami yang memungkinkan membeli buku-buku bestseller. Oke, kita lihat paparnya sudah disiapkan. Saya geser ke sini aja supaya bisa nyanyi dari sini. Ya, kita mulai, silakan. Ini kantor kami sebenarnya awalnya ini perpustakaan ini depannya warna kaca hijau ini. Ini sesungguhnya tambahan. Jadi bangunan ini bertambah setelah gedung yang belakang 7 lantai itu. Yang belakang itu dinas kearsipan awalnya. Jadi kantor kearsipan. Kemudian ketika otonomi daerah, perpustakaan nasional bergabung dengan daerah, maka lahan ini dipakai untuk dibuatkan perpustakaan. Jadi gedung ini gedung fungsi yang di belakang sana yang 7 lantai di belakang itu untuk arsip,
dan di sebelah depan ini adalah untuk perpustakaan. Ya, lanjut. Sedikit saja ini untuk regulasi. Kita sudah punya peraturan daerah, dan peraturan daerah ini dasar kita. Oh, ini untuk organisasi ya. Ini umum saja. Ini tahun 2012 kita perbarui dan Perda nomor 6. Semua perangkat daerah punya dasar hukum ini, tugas pokok dan fungsi, kemudian tata kerja dan sebagainya. Ya, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Oh, kita sebenarnya ada perda, tapi bolehlah kalau Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian mau tahu seperti apa tugas kami ini. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Kan Anda tahu ya, di Undang-Undang tentang pembangunan daerah, pemerintah daerah, ada urusan kewenangan yang terkait dengan pemilahan urusan daerah dan urusan pusat. Nah, urusan yang konkuren ada untuk urusan wajib, ada terbagi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Nah, urusan perpustakaan dan kearsipan adalah urusan non pelayanan dasar, tapi urusan wajib. Jadi setiap daerah seharusnya fungsi ini tetap ada, tidak boleh dihilangkan. Ini kami punya tugas pokok yang 5 poin ini berkaitan dengan unit eselon 3. Perpustakaan, deposit dan pengembangan bahan perpustakaan ada bidangnya. Kemudian bina perpustakaan dan budaya membaca juga ada bidangnya. Lalu pelayanan perpustakaan dan kearsipan juga ada bidang yang mengelola. Lalu pengelolaan arsip dinamis juga ada bidang yang mengurus arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Jadi 5 fungsi tugas pokok untuk masing-masing bidang yang ada di diskusi dan Provinsi Jawa Barat. 2 pure kaitan dengan perpustakaan, dan 4 dan 5 itu untuk kearsipan. Nomor 3 pelayanan, barangkali ini kaitan dengan kunjungan hari ini, yaitu jasa perpustakaan, ada di bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan. Ya, lanjut. Visi misi, saya kira ini sudah lewat ya. Sekedar mengingatkan saja, ini visinya Pak Ridwan Kamil, karena di masa sekarang, nah itu masih ada foto saya tuh. Foto saya tapi rambutnya nggak bisa diatur deh. Ya. Jadi ketika zaman Pak Ridwan Kamil ada visi, makanya Jabar juara, kita bilang juara. Tapi setelah beliau lengser, tidak ada visi khusus karena penjabat gubernur tidak boleh membuat visi khusus. Ini misinya, kita ada di misi melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Ini untuk misi manusia berbudaya. Ini kaitan dengan perpustakaan. Kemudian kaitan dengan kearsipan di sebelah 5, ini nomor 5, misi kelima adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Pemerintahan yang inovatif adalah misi kelima zaman Pak Ridwan Kamil, ini 2023. Mohon maaf ini belum diupdate karena tidak ada visi gubernur, PJ gubernur, beliau hanya sementara. Ya, lanjut. Nah, ini dia, kami sebut transformasi diskusi PDA. Ada 4 hal. Yang pertama, SDM diskusi PDA yang profesional, kemudian organisasi yang efektif, pengembangan sarpras dan teknologi, pengelolaan keuangan dan akuntabel, ini urusan administrasi di sekretariat, dan reformasi birokrasi berbasis kompetensi. Ini saya kira tidak terlalu dalam dipahami, tapi bisa dilihat yang paling bawah ini. Kita berharap kita bisa masuk ke government 4.0, ya, ada Internet of Things, Artificial Intelligence, Data Management, SPBE, ini adalah e-government, dan Eco-Office. Jadi government 4.0 adalah harapan kita bisa mengadopsi paradigma baru, kita sudah mulai transformasi ke digital secara bertahap. Lalu kata benarnya kita punya kewajiban untuk memahami kata kolaborasi. Kolaborasi yang kita lakukan selama ini, kita tahu bahwa dulu pernah dengar ya triple helix. Triple helix itu pemerintah, perguruan tinggi, dan bisnis. Kita tambah lagi menjadi pentahelix, tambahannya community dan media. Nah, kolaborasi inilah yang mengikat. Nah, saya punya sebuah kenangan khusus dengan kata kolaborasi.
ketika saya sedang disertasi dan pada waktu itu dalam proses itu sidang tertutup, ada dosen penguji sebagai oponen. Beliau menggugat saya, kenapa Anda menggunakan kata koordinasi? Kenapa Bu? Saya pakai buku memang bukunya tahun 2001, buku dari Amerika. Sudah tidak dipakai lagi itu koordinasi, kolaborasi sekarang. Ini bukunya, beliau nunjukin buku tahun 2010. Saya pinjamkan buku ini, Anda baca. Saya baca benar. Jadi pada waktu itu saya tahun 2010 proses bimbingan. Pada waktu saya baca ada sebuah tulisan di buku itu yang menyebutkan bahwa ada 3 level. Level pertama adalah kerjasama, cooperation. Itu level paling rendah. Kita berharap tadi perjanjian kerjasama ya, itu paling rendah, paling lemah. Level di atasnya ada coordination, koordinasi. Tapi yang paling tinggi adalah collaboration. Dan ternyata inilah yang hari-hari ini kita gunakan. Karena apa? Karena di situ ada involvement, ya ada keterlibatan. Kita tidak hanya sekedar bergandengan tangan, tapi juga hati dan pikiran kita bareng. Ini kolaborasi inilah yang harus kita maknai dalam kehidupan kita sesungguhnya. Kenapa? Karena ketika pemerintahan asik sendiri, dunia perguruan tinggi juga asik sendiri, di mana menara gadingnya nggak mempedulikan masyarakat, selesai. Untuk apa? Semua idealisme yang kita punya tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi kolaborasi penting, karena Anda pun mahasiswa perlu juga mendalami kata kolaborasi. Karena tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri, perlu ada jejaring, networking, dan kolaborasi bagian penting dari upaya-upaya tadi. Kemudian alternatif pembiayaan. Nah, ini yang saya mau sebutkan. Tadi sudah saya sampaikan adalah wakaf buku ASN. Itu baru awal inisiator pemerintah provinsi untuk menunjukkan kalau ASN itu punya kepedulian, Anda dibayar dapat tunjangan namanya TPP yang cukup besar. Coba sisihkan sedikit untuk beli buku, ada kategorinya untuk eselon 2 itu 10 buku, menyumbang 10 buku, berjenjang ke bawah 5 buku sampai 3 buku, minimal 3 buku. Artinya satu orang berkewajiban untuk share bukunya mungkin 50 ribuan, ada 100 ribu. Tapi apa artinya uang itu dengan tunjangan yang diperoleh? Ini mengingatkan baru ASN. Tetapi nanti kita bisa lihat ada nggak wajib? Di sini ada tentang wajibnya. Nggak ada ya? Nah, wajib itulah yang mau saya angkat di orasi ilmiah bagi bersama. Yang saya lihat, karena saya pernah juga jadi kadis Kominfo, saya lihat mengapa tidak masyarakat dibuka peluang untuk mewakafkan dana, mendonasikan lewat ini, wajib. Jadi wakaf buku itu bukan hanya ASN saja. Kalau ada filantropi yang punya dermawan yang punya banyak duit, dia ingin menyumbang, di aplikasi itu bisa menyumbang tanpa harus menyebutkan siapa dia. Tetapi kita buat listnya. Ini yang minta sumbangan ini buku, ada taman bacaan atau perpustakaan desa misalnya ada 100 misalnya. Mereka minta buku, kita buat listnya. Anda mau beli buku yang mana? Nah, ini yang dalam bayangan saya Bu, itu akan mungkin sangat bisa kita menjadi semacam konduktor dari semua orkestrasi dan semua keinginan masyarakat yang ada di dalam digital application. Ya, lanjut. Ini juga sebuah keinginan kita untuk foto lagi gitu. Jadi lama ya, koleksi lama ini. Jadi ini layanan publik yang terakhir mungkin paparannya bisa diupdate. Tapi bisa Bapak Ibu sekalian lihat yang ada tulisan suara itu. Suara itu adalah aplikasi yang kami buat untuk komplain masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, kritik, pengaduan dan sebagainya. Tetapi pemerintah provinsi belum punya salurannya. Kita buatkan ini, lalu akhirnya diadopsi oleh pemerintah provinsi untuk digunakan sebagai pintu masuk apabila ada surat masyarakat yang disampaikan pemerintah provinsi lewat suara. Dan itu logonya aku yang bikin. Iya, legacy itu. Nah, ini ada Candil. Candil itu Maca Dina Digital Library. Saya protes. Ini yang ngasih nama teman-teman dari Pak Gubernur ya. Saya bilang kenapa campur-campur bahasa Sunda sama bahasa Inggris ya?
maca itu bahasa Sunda, moco ya. Dina Digital Library. Disingkat candil supaya enak didengar. Candil itu makanan itu ya. Orang mengira candil, saya bilang justru itu yang merepotkan orang. Dikiranya itu jualan makanan, saya bilang. Nanti dibuat lagi tulisan, makanya di bawahnya ada tambahan itu. Jadi ini bentuk digital, perusahaan digital yang kami pun memang saya kira sama dengan Perpusnas ya. Kita membayar lisensi untuk menggunakan kesempatan membaca ya. Saya kira di Universitas Wijaya mungkin punya. Jadi semua membersnya, pemustakannya bisa membaca lewat aplikasi tersebut. Ini semua adalah aplikasi-aplikasi yang kalau disebutkan satu-satu masuk arsipan Pak. Ini teman-teman perpustakaan ya Pak Joko ya. Ini Pak Joko, maaf saya sebutkan Pak Joko ini koordinator arsiparis. Jadi yang masih tersisa Pak, aman pensiun Pak? Belum, masih lama Pak. Alhamdulillah. Nah, ini laman ini boleh dibuka di diskusida.jabarprof.go.id. Di mana-mana yang namanya laman atau website pemerintah itu nggak menarik. Itu saya akui. Karena waktu saya di Dinas Kominfo pernah dibuat pemeringkatan. Ternyata tidak banyak yang suka buka. Apalagi teman-teman milenial lah, generasi milenial, buru-buru lihat penampilannya nggak enak. Nah, itu orang kayak begitu tuh ngapain, nggak menarik gitu ya. Buru-buru buka sebentar, indah. Nah, ini adalah upaya kita untuk berkomunikasi dengan publik. Tetapi sekali lagi, penampilan inilah yang memang harus dirubah wajahnya. Ini yang mungkin agak sulit karena seleranya orang pemerintah itu terlalu normatif. Yang ditampilkan bentuknya begitu-begitu saja, narasi yang kalau dibaca terlalu banyak bombastis ya. Nah, ini tidak cukup menarik untuk tetapi ketika Anda sudah mulai browsing di yang ini ada menu-menu ini bisa bentuk dari info layanan kami. Kearsipan ada sebelah kiri kanan itu layanan kearsipan, Kasana sampai ya Candil ini tentang buku digital. Ya lanjut, kita punya YouTube juga dan ini belum diupdate ya, X ya. Ya lanjut. Nah ini ada online public access jadi ini dari Perpusnas ya. Jadi akses ini ke Perpusnas dan terhubung dengan Perpusnas. Kalau mau baca buku secara online ini juga bisa dilakukan lewat OPAC atau OPAC ya. OPAC itu makanan juga ya. Ternyata senang nyari makanan ya. Mungkin biar berselera. Padahal OPAC itu makanan kering-keringan. Ya lanjut coba. Ini contoh tampilannya. Ya lanjut. Nah, ini ada yang namanya ini kalau belum di-update yang Eplika ya, Eplika. Jadi kami punya aplikasi untuk bikin kartu anggota, itu bisa secara online. Nanti bisa ditunjukkan. Ada nggak teman-teman yang dari ini? Bisa ditunjukkan contohnya. Jadi bikin kartu itu tidak kartu dicetak, cukup di digital bisa. Dan Eplika itu harapan kami untuk kita mulai setahap demi setahap melangkah ke era digital dengan membiasakan orang. Saya kira teman-teman milenial ini kalau antongin kartu juga repot ya. Makanya kalau sudah ada semua di gadget jauh lebih mudah. Dan Eplika adalah merupakan upaya kami untuk melangkah ke grade yang lebih tinggi, masuk ke transformasi pelayanan secara digital. Ya lanjut. Nah ini tadi saya katakan Candil tadi, ini masih ada ya Bu ya? Kita masih ada pelayanan ini kan? Ini perlu update saya, siapa tahu kalau sebenarnya COVID hilang juga kan? Masih ya? Jadi ini kalau mau dicoba bisa dilihat di website kami, di klik di browsing di sini. Ya lanjut. Kolecer, nah ini yang agak istimewa kalau istilah agak lain ya. Namanya kolecer. Kolecer juga adalah kitiran dari kertas itu ya. Dalam bahasa Sunda ya, kitiran kolecer. Tapi singkatannya ini, otak literasi cerdas. Ini pun ide dari Pak Ridwan Kamil. Beliau melihat di London ada telepon box telepon umum yang warnanya merah di tempat-tempat mungkin bisa dilihat ya. Dan beliau berpikir kenapa tidak dibuatkan itu sebagai buku, tempat menyimpan buku. Ide itu bagus sekali dan
boleh dibilang terobosan. Tapi apa faktanya berikutnya? Ini diletakkan di tempat-tempat public area. Tapi orang Indonesia tahu sendiri. Ambil, baca, kembalikan. Ambil, baca, bawa pulang. Ini akhirnya kondisi berapa Bu? 80 ya? Berapa judul buku? 80 judul buku ya, satu kota. Akhirnya kalau masih ada yang utuh, bisa jadi nggak ada yang buka. Atau kalau ada yang sudah mulai hilang, mudah-mudahan dibaca. Bukunya dibawa pulang tapi dibaca. Nah, ini konsep yang menarik. Kalau Anda ingin digali eksplor lebih lanjut, kita bisa diskusi. Tapi konsep ini perlu diperbaiki karena apa? Karena ada yang salah memahami. Kami memberikan hibah ini ke kabupaten kota, tapi ada yang terjadi karena takut buku-bukunya hilang, ditaruhlah di ruang camat. Selamat sudah, bersih sekali, nggak pernah dibuka sudah, asli masih baru itu. Dan ini contoh ide seharusnya dibentuk lebih lanjut dalam gagasan dan konsep, lalu diterjemahkan dengan konkret. Wujudnya bukan sekedar indah dilihat, tapi berkelanjutan. Apa artinya kalau pintunya sudah hilang, ya Bu ya? Ada yang jompang jampi, bahkan ada yang sedih. Ada laporan buka kabit waktu itu, Wika, Pak di Tanjung Sari itu ditaruh di masjid itu bagus, masjid di sebelah mana? Dekat WC. Astagfirullah. Siapa yang mau mampir ke situ ya Pak? Itu niatnya mau turun dibaca, mau buang gitu. Saya bilang kalau gitu minta lagi dipindah di lokasi tempat lain. Nah, ini kota literasi cerdas ini sudah tadi ada 19.000 eksemplar. Tapi kenyataannya hari ini seperti apa? Ya, kalau dievaluasi perlu ditinjau ulang konsepnya. Karena seharusnya dikerjasama dengan komunitas. Jadi pegiat literasi, komunitas untuk ikut bertanggung jawab sehingga bisa mengedukasi masyarakat dan punya manfaat. Salah satu yang kami lakukan menempatkannya di sebuah apartemen transit. Ini tempat guru-guru sewa tempat itu dengan murah di Solokan Jeruk di daerah Kabupaten Bandung, kemudian di Batu Jajar ya, dan di ujung Berung ada nggak? Nggak ada ya, cuma di Solokan Jeruk dan Batu Jajar ya. Nah, artinya ada yang bertanggung jawab terhadap keberadaan buku itu dan keselamatannya termasuk kebersihan. Nah, lanjut, ini kolajen. Nah ini dia wajib. Wah, ini utuh nih, zaman aku ini. Kami zaman Pak Ridwan Kamil ada aturan tiap tanggal 14 pakai baju pramuka. Ini kebetulan saya nggak pakai apa kacunya. Iya, kalau di bahasa Sundanya kacu ya. Nah, tanggal 14 tiap bulan. Kenapa? Karena istri Pak Ridwan Kamil ketua warga Jawa Barat. Oke sekalian, diperintahkan semua ASN setiap tanggal 14 tiap bulan pakai baju pramuka. Dan ini contoh wakaf buku oleh perorangan. Profesor Romli, barangkali Bapak Ibu dosen tahu ya, beliau ahli hukum dan pernah dihukum. Alhamdulillah menjadi pernah dihukum Pak Menteri dulu masalah, Menteri Perikanan kalau misalnya pernah dihukum. Tapi beliau merelakan buku-bukunya untuk diserahkan dan bisa dibaca oleh publik. Satu dus besar yang saya lihat inilah contoh bagaimana buku punya manfaat dan timeless. Apabila tidak hanya disimpan di gudangnya para profesor. Buku ini dihibahkan dengan sebuah kesadaran. Nah ini buku-buku dari sumbangan ASN. Nah, ini contohnya wajib ini. Wajib itu wakaf buku Jabar Juara Literasi misalnya. Nah, dan ini contoh bagaimana kita menyiasati ketika anggaran tidak cukup, maka kita punya solusi alternatif untuk kita ajak donasi semua orang untuk menyumbangkan buku dan kita salurkan kembali bagi yang meminta buku dan rata-rata 150 satu paket ya, 150 judul gitu. Nah ini contoh, barangkali ini nanti bisa diperdalam ya. Ya lanjut. Nah ini dia. Ini konsep dari Perpusnas, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ada satu hal yang saya pertama kali jadi kepala dinas perpustakaan di sini, saya bertanya kepada Pak Sarif Bandung, Pak Kepala Perpusnas, Pak, saya ada
agak mempertanyakan. Saya kurang paham Pak. Ini dalam kaitan dengan inklusi sosial di sisi mananya Pak? Karena perpustakaan itu sesuatu yang stasioner. Terus inklusi sosial di sisi mana ini bisa berfungsi? Beliau jelaskan. Jadi buku itu, contohnya beliau membuat gambaran contoh. Kita tahu bahwa ada nilai tambah. Kalau kita ini orang Bugis, aku meniru suara orang Bugis ya. Jadi kalau kita mau menambah itu nilai tambah bagi negara, maka batu bara itu tidak dikirim dalam bentuk mentah. Tapi kita olah dulu. Lama-lama saya pikir, oh maksudnya buku itu punya nilai apabila ada kaitan langsung dengan kewirausahaan, upaya-upaya penciptaan lapangan kerja. Dan saya simpulkan akhirnya inklusi sosial itu bagaimana buku yang ilmu terapan, applied science, itu punya nilai manfaat dan ada korelasi dengan bagaimana masyarakat meningkatkan misalnya peternak, buku tentang peternakan domba misalnya, ada cara untuk merawat domba, ada cara untuk meningkatkan pedaging domba pedaging. Itu buku itu lalu diterjemahkan oleh para penyuluh lewat visual, lewat upaya-upaya yang konkret, tidak mudah, tidak harus mereka baca. Bayangkan, ada di mahasiswa sehari 1 bulan baca, setahun lah, baca berapa buku misalnya. Maksimal buku textbook saja, pasti nggak tamat. Pasti nggak tamat, kecuali yang kacamatanya tebal, ya, kelihatan betah membaca gitu. Tapi kalau saya lihat itu pentingnya scanning dan skimming. Kita nggak perlu baca setiap kata, tapi kita sekedar melihat konteksnya saja. Karena apa bayangkan kalau buku setebal ini harus kita baca satu-satu, berapa lama selesai. Tapi heran Bu, aku lihat anak saya yang masih remaja baca buku novel tebal-tebal itu habis kamu baca. Kenapa Pak? Rupanya kan ada minat, buku setebal itu pun habis baca. Mengapa tidak buku yang punya nilai manfaat ilmu, kenapa tidak seperti itu? Dan sedikit pengalaman saya di Adelaide University itu punya Carl Smith Library, perpustakaan punya university. Kami setiap kali pertemuan, dosen itu minta dibuatkan tulisan, ya paper, dalam 3.000 kata dan 1.500 kata kalau minor paper. Bagaimana kami bisa nulis kalau nggak ke perpustakaan dan tidak akrab dengan perpustakaan? Dan sekali lihat bukunya, waduh, bukunya tebal. Nah itu makanya saya bilang saya nggak baca satu-satu. Saya lihat konteksnya, oh ini saya ambil, ini quote yang saya akan ini analisis yang akan saya dalami dari buku itu. Jadi bagaimana kita membuat inklusi sosial itu bisa berjalan? Itu ternyata itu tetap dari buku sumbernya. Buku yang terapan, ilmu terapan. Jadi saya bilang teman-teman nanti kita bisa atur di perpustakaan sebenarnya ada buku fiksi, ada buku untuk ilmu pengetahuan umum dan ada buku ilmu murni. Nah buku ilmu murni ini seringkali makin lama makin jarang dibuka karena buku ini nasibnya buku ini teori tahun berapa makin lama makin hilang orang. Karena itu satu saat pada saat sosialisasi dengan para kepala sekolah di daerah Bekasi. Pada saat diskusi, ada seorang kepala sekolah ngomong begini, Pak, buku di perpustakaan kami itu banyak yang sudah kedaluarsa. Saya kaget mendengar istilah buku kedaluarsa. Maksud Bapak gimana Pak? Yang pemahaman saya kedaluarsa itu makanan Pak. Ada lifetime-nya, batas waktu limitnya. Yang maksud Bapak? Ternyata yang dia maksud itu bukunya sudah berubah warna, sudah tidak pernah dipegang orang lagi kan. Oh bukan itu Pak, itu kalau itu buku sudah usang, tapi isinya tetap penting loh Pak. Jadi bukan kedaluarsa, pemahaman yang salah Pak. Sedihnya Pak, kepala sekolah yang ngomong begitu. Kok salah, apalagi muridnya nanti. Jadi adik-adik sekalian, melihat ini, inklusi sosial ini baru konsep. Ternyata dimaksudkan nanti orang bisa wirausaha. Saya kira nggak semudah itu. Saya pernah jadi kepala dinas industrian dan perdagangan 2 tahun. Mencetak seorang pekerja atau wirausaha industri kecil, dia harus punya rintisan lebih dulu. Kok tiba-tiba dia suruh begini, dan itu yang terjadi. Kalau adik-adik sekalian bisa membaca atau mendalami tentang
mengapa UMKM atau IKM itu banyak yang rontok. Kenapa? Karena mereka sejenis dan bahan bakunya tergantung dari daerah lain. Ketika harga bahan baku mahal, mereka amburadul sudah, modalnya habis. Belum lagi persaingan. Ketika satu pengusaha dapat order, yang lain jatuh-jatuhin harga, akhirnya rusak semua. Nah, ini inklusi sosial ini pemahaman yang mungkin perlu diperdalam lebih lanjut oleh Perpusnas supaya tidak ada salah interpretasi di lapangan yang mengakibatkan ada satu daerah kok banyak sekali pelakunya. Kok TPBIS ini sudah dilakukan di Jawa Tengah sampai ribuan. Apa yang mereka pahami tentang TPBIS? Kalau di Jawa Barat didampingi satu-satu. Artinya bisa jadi pemahaman mereka berbeda dengan kita. Jadi adik-adik sekalian, ini yang dibuat oleh transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini adalah proposal yang dibuat oleh Perpusnas. Tetapi di lapangan sayang sekali jargon Perpusnas itu literasi untuk kesejahteraan. Ini dia. Nyambungnya di mana? Saya masih agak. Saya menganggap bahwa ini masih cukup perlu dijelaskan, dibuat lebih jauh lebih lanjut, dielaborasi agar ini tidak hanya sekedar kata-kata indah saja, tapi berbasis inklusi sosial itu betul-betul membumi dan bisa dilaksanakan di lapangan. Lanjut. Nah, aplikasi Sidemar ID, oke, ini adalah aplikasi kearsipan ya Pak. Aplikasi kearsipan yang saya dapat informasi ternyata di Jawa Timur pun sama. Bu Tia, Kadis Pusibda Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa kami Pak belum pakai Sri Kandi, belum pakai Sri Kandi. Saya bilang Sri Kandi itu aplikasi kearsipan dinamis yang dibuat oleh Andri Pak ya. Tetapi ternyata di lapangan di daerah baru 30%. Saya pernah ditunjuk di Pekanbaru sebagai ketua asosiasi kepala lembaga kearsipan daerah seluruh Indonesia untuk kabupaten kota dan provinsi. Saya sampaikan kesulitan itu kepada Kepala Andri, Pak, bagaimana mungkin kami akan menerapkan aplikasi Sri Kandi kalau di lapangan infrastrukturnya macam-macam. Di daerah di Pulau Jawa sangat mungkin infrastruktur teknologi informasinya bagus, tapi di luar Jawa itu suatu masalah. Bagaimana mungkin kita buat aplikasi Sri Kandi itu bisa berjalan kalau mereka tidak menyiapkan fundamentalnya adalah infrastruktur IT-nya. Itu terjadi di Papua. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian tahu Papua itu adalah provinsi kita paling timur yang paling menderita. Mereka paling punya kesulitan untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Dan itu sesuatu yang lumrah terjadi karena memang jarak dari pusat ke timur sana pakai pesawat saja bisa 5 jam. Sulit sekali mengawasi, membina mereka dengan mulai dari sangat mendasar, sangat kita secara kemanusiaan menganggap mereka saudara-saudara kita yang masih belum beruntung. Kita melihat tentu kalau mengukur Indonesia, jangan menganggap Papua itu bagian yang sama seperti di Pulau Jawa. Itu juga yang saya ingatkan ke Andri waktu itu, Pak, kalau bisa dibuat klaster, Pak. Klaster kepulauan, klaster Indonesia Timur adalah klaster yang berbeda. Klaster yang mengalami kesulitan karena akses infrastruktur IT-nya tidak bagus. Kalau itu disamakan dengan Pulau Jawa, kita tidak adil. Bapak Ibu sekalian, saya menganggap bahwa Indonesia masih berjuang untuk membuat keadilan bagi kawan-kawan kita di Indonesia Timur untuk bisa mengakses internet dan kemajuan. Dan ini pengalaman pribadi saya seperti ini, nama saya nama Jawa, orang tua saya orang Jawa Timur, tapi saya lahir di Ambon. Jadi Pak Pandapotan, Bapak di Surabaya Pak ya? Pasti Bapak udah lancar bahasa Jawa Pak. Nah, saya di sini juga begitu Pak. Kalau Bu Kiki ngajak saya bahasa Sunda, saya ngeri Pak. Jangan-jangan kasar Pak. Tapi karena saya lahir di Ambon Pak, sama lah dengan orang dari Tapanuli Pak ya. Kita itu terbiasa bicara keras Pak. Karena di pantai, Kosora, Ombak itu kita harus bicara keras. Nah, ketika saya jadi kepala dinas tenaga kerja, saya mendapatkan situasi berhadapan dengan buruh. Buruh demo di depan gedung sate itu ribuan orang.
saya harus berteriak dengan mikrofon, tapi meyakinkan bahwa ini kepala dinasnya nggak takut loh menghadapi ribuan guru ini. Bekalnya itu nih Pak, karena saya lahir di Ambon Pak, saya anak tentara Pak. Jadi udah, kalau kamu mau ini awas gitu. Jadi Bapak Ibu saya mau cerita, di Ambon, saya orang Ambon, orang lahir di Ambon, merasakan bahwa orang Kompas waktu itu tahun 70-an itu bisa dibaca hari ini hari Selasa. Hari Senin, koran hari Senin baru bisa kita baca hari Selasa. Karena pesawat Garuda itu cuma datang, Garuda dan Mandala itu sehari sekali. Yang bawa koran baru nyampe sore hari, baru bisa dibaca besoknya. Bayangkan, itu tahun 70-an. Tapi hari ini, kita sih begitu kita curangi oleh Bahrain dan Wasit Oman itu, langsung tuh wasitnya habis dikerjain sama netizen kita, itu pada detik real time. Nah, ini perbedaan yang terjadi hari ini. Jadi kita pun tidak melihat kemajuan itu ada di Indonesia Timur. Jadi adik-adik sekalian, bagaimana Anda juga berpikir suatu saat kita wajib berpikir maju untuk mengajak kawan-kawan kita di Timur sama-sama maju untuk buat ada pemerataan yang kita, saudara-saudara kita tuh tertinggal sangat jauh. Dan ada lagi satu pengalaman, ada suatu saat ada sebuah rapat koordinasi di Jakarta, saya di Dinas Kominfo waktu itu, saya juga ketua asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia. Pada waktu itu kawan dari Papua tidak hadir, Ibu Anda hadisnya. Orang dari Bappenas, deputi waktu itu, dengan enak bilang begini, Bapak Ibu sekalian harus berdisiplin mengupdate, mengentry data. Karena satu data Indonesia itu tergantung Ibu Bapak sekalian. Kalau tidak, maka data itu tidak lengkap. Kompilasi datanya terganggu. Saya yang terganggu. Enak aja Bapak ngomong begitu diskusi. Izin Pak, saya sebutkan nama saya sebutkan status saya ketua asosiasi Kepala Dinas Kominfo seluruh Indonesia. Saya mewakili kawan dari Papua Pak. Kebetulan tidak hadir, tapi beliau pernah bercerita kepada saya bahwa Papua itu sering terputus akses internetnya karena kabel bawah laut terputus. Kalau mereka pakai visa, itu lambat sekali, akses itu mahal. Jadi bayangkan kalau kawan dari Papua itu disuruh sama seperti kita di Pulau Jawa Pak, ini nggak adil Pak. Kaget Bu, udah ngomongnya keras, kesal, marah gitu, mewakili teman-teman Papua. Ini contoh, teman-teman sekalian, kita Indonesia, tapi apakah kita care dengan teman-teman di Indonesia Timur? Nggak yakin saya. Biarin aja itu Bapak merdeka, nggak boleh. Ketika di Jogja ada mahasiswa Papua lalu mengibarkan bendera bintang Dewa, kita harus tersinggung. Kenapa? Ini NKRI, Anda jangan coba-coba. Itu separatis itu di Indonesia dilabrak sama TNI. Dan itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ada dalam pikiran kita, nasionalisme kita terganggu oleh orang-orang seperti ini. Anda tahu nggak? Anda ini yang membuat orang Papua tidak maju-maju. Aceh bisa melepaskan diri dari tuntutan untuk otonomi. Mengapa Anda tidak? Kenapa? Karena Freeport. Nah, sumber daya alam mereka masih menggoda orang Australia, orang Amerika, yang membuat mereka menganggap ini modal kami nih. Mereka orang luar itu bisa dukung kami dari sini nggak bisa. Itu udah final NKR. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kalau saya gini saya jadi juru kampanye nih. Ini hanya contoh saja sudah masuk ke kearsipan. Lanjut ada lagi? Ini juga kearsipan. Saat-saat COVID waktu itu yang masih pakai masker semua. Terus ya ini juga masih kearsipan. Jadi saya kira saya abaikan saja, mohon maaf Pak Joko ya, karena rekan-rekan ini pengen menunya nasi goreng istimewa Pak, bukan rawon Pak. Saya anggap ini rawon Pak, menunya berbeda ya. Jadi mohon maaf karena paparannya demikian. Saya berharap kita bisa diskusi, kalau memang ada yang ingin didiskusikan, kita dengan senang hati bisa menjawab. Saya kalau pelurunya kurang, Bu Kiki bisa bantu jawab. Terus ibu-ibu yang di belakang itu juga bisa ikut dijawab. Karena sekaitan dengan layanan tentu Bu Kiki ada di sisi paling depan. Saya kira demikian, terima kasih. Kita buka diskusi saja ya. Silakan. Ini ada snack ya, bisa dibuka snacknya. Jangan malu-malu.
kecuali kalau sudah kenyang. Ada agenda selain nengok. Oh, visitasi, oke. Gimana? Mau ada yang disampaikan, mau didiskusikan? 1, 2, siap. Karena menarik sekali ini. Bapak dosen juga Pak ya? Ya, saya dulu pernah Pak, lulus SMA, daftar untuk seni rupa ITB Pak. Ternyata gagal Pak. Alhamdulillah gagal. Kalau enggak, rambut gondrong, seniman saya Pak. Enggak jadi kepala dinas ya. Oke, kan bisa? Nggak bisa, pakai ini aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Bambang Pak, salah satu dosen dari Universitas Widyadisuma Surabaya. Mohon maaf tadi terlambat karena sebenarnya hari ini saya ada jadwal dengan Ibu Agung juga, Ibu Kepala Dinas di Perpustakaan Nasional. Kemarin Ibu yang presentasi dan hari ini sebenarnya saya, tetapi diwakili oleh relawan kami. Betul. Sama-sama ketua GPMP-nya. Sama itu. J. Kalau saya di Jawa Timurnya. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak. Nanti sebenarnya ini yang menyampaikan Ibu Kaprodi, tapi saya sangat tertarik dengan yang Bapak sampaikan tadi. Pertama saya mengapresiasi luar biasa. Saya membayangkan kalau seluruh Pustama di Indonesia seperti Bapak. Wah, karena Pustama baru 3 bulan Pak. Karena Pustama itu kan sekelas profesor Pak. Kalau di perguruan tinggi. Nah, artinya kan punya keluasan pengetahuan dan kedalaman ilmu yang matang dan panjang saya kira. Dan Bapak, saya bertemu Bapak itu merepresentasikan Pustama gitu. Karena ini luar biasa. Pertama, ini adik-adik saya kira ajak kita belajar yang serius hari ini karena memang ketemu suhu gitu ya. Jadi tidak banyak Pustama yang bisa merekonstruksi ontologi, epistemologi, aksiologi, bahkan historis dan juga kritisisme terhadap kebijakan-kebijakan terkait dengan perpustakaan atau literasi. Nah, hari ini kami menemukan. Oplos adik-adik untuk beliau. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Saya sangat sepemikiran dengan Bapak. Jadi banyak hal yang wah ini saya kira sama. Jadi mengkritisi terkait kebijakan pemerintah terkait literasi termasuk inklusi sosial. Wah, tadi Bapak menyampaikan menjabarkan dengan begitu detail dan luar biasa. Nah, terkait itu Pak mungkin bisa dibagi kami terkait IPLM dan TGM. Kira-kira langkah konkretnya seperti apa? Gitu. Jadi kebetulan kami juga pegiat literasi di Jawa Timur ingin menimba ilmu, siapa tahu bisa kami terapkan di Jawa Timur. Lalu terkait tadi yang ada kolecer, iya Pak, kolecer. Wah ini menarik gitu. Jadi kolecer ini sudah lama saya dengar ketika mungkin Bu Gabri juga menyampaikan di perpustakaan waktu itu dan diskusi gitu. Nah ternyata ada kendala juga Pak. Kendalanya saya juga menerapkan KTP kecil-kecilan karena ini kebetulan saya pegiat dan juga mempraktekkan itu di masyarakat. Hanya ada 5, tidak sebanyak karena bukan pemerintah kami, hanya perseorangan aja. Dan kami menempatkan juga di kampung-kampung. Nah ini baru ada 5 di kampung kami di tiap gang. Selain kami membuat perpustakaan data literasi. Yang terjadi sama Pak. Jadi ada satu itu yang pintunya hilang dan bukunya hilang sama sekali. Ada yang lain utuh, ada yang lain aktif beneran gitu. Wah ini jadi saya kira kalau menyoal literasi menjadi diskusi yang panjang ya kira. Tetapi mungkin singkat saja. Begitu saja Pak, saya matur nuwun sekali. Terima kasih banyak hari ini mendapatkan pengetahuan baru dan saya kira ini hal yang jarang kami temui. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, saya itu sesungguhnya orang yang harus memilih. Kalau saja BPSDM itu ada formasi untuk bidai suara, saya lebih memilih dari bidai suara. Tapi untungnya nggak ada. Yang ada di sini formasinya, ada 5 waktu itu. Tapi tahu-tahu ada aturan dari pemerintah, Kemenpan RB, bahwa untuk yang mengajukan ahli utama dari daerah harus diajukan sendiri oleh kepala daerahnya. Dan saya beruntung diajukan 2 orang, saya dengan 1 teman. Tapi
Dia gagal karena terlanjur pensiun waktunya. Saya beruntung tanggal 16 Agustus SK Presiden ditandatangani, tanggal 26 Agustus kemarin saya dilantik oleh Pak PJ Gubernur. 4 hari kemudian usia saya 60. Jadi saya sih udah 60 tahun. Kelihatannya berapa nih? 15 ya. Jadi gini Pak, persoalan kita bahwa tingkat kegemaran membaca itu sebenarnya ada korelasi dengan indeks literasi masyarakat. Kalau ini tingkat kegemaran membaca itu kita elaborasi lagi. Bagaimana itu dimulai untuk kita ukur? Saya kira itulah yang harus kita samakan dulu definisinya, pemahaman pengertiannya. Saya menganggap bahwa kegemaran membaca itu harus dari keluarga. Keluarga lah yang mendorong anak-anaknya yang anggota masyarakat ini untuk mulai menggemari membaca. Itu pengalaman pribadi saya. Bapak saya walaupun tentara, beliau sangat dekat dengan anak-anaknya sebelum tidur mendongeng. Saya masih ingat sekali beliau mendongeng si kancil dengan memberikan tambahan gerak-gerik dan suara yang memiripi bagaimana dialog kancil dengan Pak Tani dengan membohongi sesama hewan. Bapak saya pada waktu itu menceritakan itu jadi sesuatu yang membekas di pikiran saya, dan beliau kalau Anda bisa browsing, ada yang namanya majalah Kuncung, majalah Kawanku, kami langganan. Berikutnya majalah Bobo, sekarang masih ada. Kami anak-anaknya dibiasakan membaca, dan kebiasaan itu berlanjut terus. Saya jadi senang membaca, bahkan uang saku saya berikan komik kita punya laba-laba merah itu, wow, lengkap saya bilang. Saya lebih senang beli buku daripada gajah. Waktu kecil saya sering kurus. Jadi kalau perut saya gendut sekarang tuh, itu dulunya kurus katanya. Ukuran menjelang 100. Saya ingin menyampaikan itu dijadikan sebuah budaya, maka harus ada kebiasaan dan harus ada contoh. Contoh yang terbaik adalah teladan dari pimpinan negara, pimpinan kepala daerah, pimpinan di kantor kita, pimpinan kepala keluarga. Seperti contoh bapak saya tadi, bagaimana waktu orang tua dipakai untuk sedikit berkilau. Kamu tadi dibeli buku, apa isinya? Suruh cerita. Suka atau tidak suka, anak itu, daripada saya cerita nggak lengkap atau ngawur, saya baca dulu. Dan kebiasaan datang ke toko buku. Ini yang saya juga sedih. Biasanya sebulan sekali paling enggak datang ke toko buku Gramedia. Anak saya 2, targetnya sekian, saya kasih plafon sekian. Dia nyari sendiri bukunya, hitung-hitung, duitnya cukup. Maksudnya plafon itulah seperti kuota yang diberikan. Tapi lama-lama, ini kok lama-lama kok enggak ke Gramedia lagi? Internet ada Pak. Jadi kalau mau baca buku, dia baca buku digital. Perubahan habit, tetapi tetap kita harapkan itu jadi membekas anak-anak suka baca. Ketika suka baca, kita harus pelihara, kita harus rawat, dan kita harus wadahi supaya tidak sampai hilang. Orang Indonesia punya kebiasaan lebih banyak mendengar dan melihat, dan kadang-kadang bicara. Sekarang jangkrinya di internet, di medsos itu, bagaimana kita lihat mungkin kita yang paling berisik di seluruh dunia, netizen kita. Tapi bukan sesuatu yang positif. Isinya pokoknya nyerang, kita habisin, sampai dikapok. Itu negatif. Tapi kalau tulisan itu kita buat, ini ada tema. Kalau Anda bisa membuat puisi yang bagus, maksimal tadi contoh kalau di dosen pada suatu S2 saya di Australia, jumlah untuk minor paper 1.500 kata. Kemudian juga panjang dikit 2 kalinya 7.000 kata. Kita buat saja, kita lombakan, kita patentasi, hadiahnya ini. Saya kira menarik sekali mereka berlomba-lomba untuk bikin. Walaupun kita harus curigai, karena hari ini kita bisa buka ChatGPT untuk semua tema apapun langsung tersaji gitu saja. Dan ini bahaya besar bagi kita. Bagaimana kita bisa mengajak anak-anak gemar membaca kalau ternyata mereka punya shortcut terobosan yang membuat kita menganggap inilah langkah mundur teknologi yang salah gunakan. Padahal kalau saya, seperti contoh ini,
saya mau ketemu sama Bapak Ibu dan adik sekalian di Universitas Wijaya Kusuma. Itu berhasil di internet. Oh, universitas ini berdiri sekitar fakultas kedokteran itu masuk yang paling diandalkan, masuk ada fakultas tambahan ya, dan ada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, jurusan ilmu perpustakaan. Dan tadi saya jadi tahu tanggal 21 September 1981 tanggal universitas ini berdiri. Kenapa saya ingin tahu itu? Karena dengan saya browsing, saya dapat semua itu, searching, dan semua tersedia. Kenapa itu tidak digunakan untuk menulis? Hanya untuk pancingan saja. Bukan seluruhnya ditangkap lalu diakui sebagai karya sendiri. Nah, ini sudah cheating. Jadi saya menganggap Pak, kalau kita bersama komunitas, insya Allah bisa. Dan bisa jadi taman bacaan masyarakat itu yang pegiat literasi relawan-relawan kita, itu bisa kita dorong. Di Jawa Barat ada namanya Duta Baca. Duta Baca barusan tanggal 5 kemarin kita pilih Duta Baca terbaik. Dari kabupaten kota 2 orang, laki-laki dan perempuan, kita pilih yang terbaik untuk nanti di tingkat nasional. Duta Baca ini ternyata di beberapa kabupaten diterjemahkan. Ada Duta Baca di tingkat kabupaten, terus ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat desa. Mereka mewakili, mereka juga senang baca, mereka juga menjadi contoh untuk anak-anak yang tadi tidak senang baca, diedukasi agar mulai mencintai membaca. Tapi bukunya harus ada. Mungkin dengan storytelling ya, itu akan membantu. Anak-anak fantasinya belum cukup ini, kalau suruh baca belum tetap barangkali, ya anak SD. Kita ajak, ini ada buku bergambar, silakan. Habis ini kamu cerita isinya apa? Di situ ada tantangan anak-anak untuk mengeksplorasi minatnya. Dan yang paling penting adalah upaya kayak gitu berkelanjutan. Jangan hanya sporadis, karena biasanya orang punya kuat di visi, ada misinya kuat, tapi masalah di konsistensi. Hari ini bersemangat, besok lalu melempem, akhirnya hilang. Dan tingkat kegemaran membaca seharusnya berkorelasi dengan IPLM. Karena IPLM ada 7 unsur, dan 7 unsur itu harus terpenuhi. Kalau tingkat kegemaran membaca instan tiba-tiba naik angkanya tidak ada itu yang saya gugat. Mohon maaf kalau Bapak bilang suka kritik. Lama-lama ada yang kupingnya panas kalau aku ngomong ya. Itu mungkin sebabnya Pak Kepala Andri menunjuk saya sebagai Ketua Asosiasi Kepala Lembaga Arsip Daerah seluruh Indonesia, Kabupaten dan Provinsi. Ketuanya saya. Tapi karena saya dipindah, nggak ada alasan khusus dipindah jadi ahli gubernur sebelum Pak Ridwan Kamil lengser, maka saya sudah mengajukan mengundurkan diri. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa kalau misalnya ada konsistensi, maka komitmen kita yang kuat itu akan dijamin punya kelanjutan. Sustainability hanya bisa berjalan kalau ada kesamaan pendapat, komitmen yang kuat, ada konsistensi, dan di-backup oleh sistem. Jadi nampaknya Jawa Timur dan Jawa Barat punya hal yang mirip ya. Kita punya masyarakat banyak, tapi masih perlu digenjot untuk senang membaca, dan bagian dari tugas kita sebenarnya bagaimana menerjemahkan ini dengan cara yang sederhana, yang mudah ditangkap, yang mudah diadopsi untuk dicobakan oleh relawan kita di lapangan. Duta Baca konsep yang salah satu yang menurut saya bagus, karena pada saat ada pemilihan saya perhatikan ini anak-anak itu punya gagasan, inovasi, kreativitas yang kita perlu dampingi supaya mereka bisa berkembang. Ada yang bisa kita kenal mungkin entrepreneur ya, tapi ada sociopreneur. Sociopreneur ini adalah mereka yang termasuk pegiat literasi, relawan yang mendorong orang lain, memotivasi orang lain untuk bergerak mencoba sesuatu, dan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang ternyata punya potensi dan bakat yang mampu diberdayakan dengan nilai tambah bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Jadi Pak, kalau menjawab ini kita bisa diskusi lebih banyak dengan data. Saya melihat mengapa di kota dan di desa, karena saya basicnya adalah dari Denaker Pak. Kalau otonomi daerah, tidak pokoknya pindah ke sini saya harus jadi orang itu ya. Jadi saya bukan orang IT tapi jadi kepala Deskominfo. Saya bukan orang ekonomi tapi jadi kepala Badan Pendapatan Daerah urusan pajak. Di setiap tempat saya belajar, dan saya melihat nampaknya data itu penting. Kalau kita punya Bapeda Provinsi Jawa Barat di waktu lalu
ketika kepala Bapedanya Profesor Denny Juanda dari Bapeda. Beliau 9 tahun dari Kepala Bapeda mendampingi Pak Aher, Pak Heriawan. Beliau punya konsep yang sangat menarik kalau bisa direplikasi. Kilometer 0 pro. Jadi 0 kilometer pro job, pro environment. Kepala daerah ada di satu tempat, radius sekian kilometer, berapa orang miskin yang terdata. Semua datanya data spasial yang ada data taggingnya, geotaggingnya, data kebumian yang bisa dijejaki. Ini orang nggak fiktif, ada nih orang perlu dibantu. Kemiskinannya pada level mana bisa lihat fotonya, ada kalau bisa di video. Ini ide yang luar biasa. Saya anggap kalau kita bisa membuat pendataan yang baik, kita bisa menyisir semua, tidak ada yang lewat. Itu di level masing-masing. Di desa ini, kepala desanya, pemerintah desa di sini, radius 9 km, radius 1, 2, 3, berapa banyak orang miskin, berapa banyak yang menganggur, berapa yang harus ditolong, harus dibantu, dibimbing, dan sebagainya. Nah, konsep sistem itu yang perlu dibuat. Dan data, saya kira itu akan menjadi jawaban. Kita tidak berjalan dan gelap, tapi kita ada pedoman dan arah yang jelas. Dan saya kira idealisme tetap penting. Idealisme penting, dan perguruan tinggi mengajak anak-anak siswanya untuk tetap punya niat. Pokoknya nanti dulu Anda mau mencoba mandiri, boleh, tapi tujuan utama belajar, mendalami ilmunya, setelah lulus baru nyemplung langsung. Karena apa? Karena ketika kita masih mengharapkan looking for job only, maka kita akan kesulitan. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan itu sangat tergantung dari kondisi ekonomi. Dan teorinya menyebutkan kalau pertumbuhan ekonomi itu di atas 5%, berharap ada penciptaan lapangan kerja baru. Lebih bagus lagi kalau 6-7%, itu pasti ada lapangan kerja baru. Tapi kalau di bawah 5%, jangan harap. Yang bisa dikelola adalah sektor informal. Nah, daripada kita repot, coba mandiri, create job. Bagaimana men-create job kalau kita siap mentalnya, soft skillnya? Jadi banyak sekali yang bisa kita saling kait-mengait, dan itu di bangku kuliah, Anda bisa ke dalam. Dan dengan semangat yang tinggi bahwa saya harus berbuat sesuatu, dan sesuatu itu real bisa saya lakukan dengan potensi yang ada. Jadi adik-adik sekalian, saya berharap mudah-mudahan setiap kali datang ke tempat lain, benchmarking tadi, ada hal baru yang bisa didalami lebih lanjut. Tanpa itu, nampaknya penjalan-jalan ini capek aja. Gak ada sesuatu yang bisa membuat kita bertambah wawasan, ada inspirasi, dan upaya-upaya untuk melakukan peningkatan pribadi maupun teman-teman kelompok kita atau masyarakat. Begitu ceritanya. Sudah jam berapa? Karena saya kira ada agenda mau visitasi, Bu Kiki dan teman-teman. Gimana? Iya. Jadi mohon maaf kalau tidak maksimal, saya nggak siap. Tapi mau mapanin yang mana? Maka aku baru lihat itu. Ini ada file lain yang terbaru, ada namanya Bu Kim. Bu Kim ini menggantikan saya, dan saya pindah ke Indonesia sebagai staf ahli gubernur 1 September 2023. Tapi saya kembali lagi setahun kemudian, jadi saya sudah ada di situ lagi, tidak sebagai struktural tapi sebagai fungsional, dan insya Allah bisa extend sampai 65 tahun. Sekarang sudah 60 lebih berapa bulan ya? Masih muda? Saya sudah mulai kerasa. Ini kalau lutut kok naik tangga tuh mulai dah. Baik Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan ada kata-kata yang tidak enak di perasaan. Tolong dipikirkan, tolong maafkan. Dan selamat melanjutkan visitasi. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa menginspirasi setelah datang ke diskusi Provinsi Jawa Barat. Atas nama Ibu Kadis, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua dan perjalanan pulang juga jalan dengan lancar dan sampai di Surabaya dengan keadaan sehat dan selamat dan melanjutkan kembali semangat untuk menyelesaikan kuliah dan ilmunya dipakai nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mau ada foto dulu kan? Iya, ada. Oh, cendera mata. Oke. Siap. Saya ucapkan terima kasih kepada
Bapak Pustakawan Ahli Utama Dispusit Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Dr. Niwidiatmo PMA, yang sudah memberikan sambutan dan juga memberikan paparannya kepada mahasiswa dan mahasiswi dari Ilmu Perpustakaan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan untuk selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata dari Dispusit Provinsi Jawa Barat kepada pihak Ilmu Perpustakaan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dilanjutkan penyerahan cenderamata berupa plakat dari Ilmu Perpustakaan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kepada pihak Dispusit Provinsi Jawa Barat. Sip. 1, 2, 3. Padiannya mana? Oh, yang ngasih sambutan tadi ya. Sip. Perangkat lunak perpustakaan. Ini aplikasi atau Bukan,